Oke teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya di channel ini. Saya atas nama Maximilian Jumpur, mahasiswa semester 1 dari Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan dan Pertanian dari Universitas Santo Paulus Ruteng. Dan unggahan video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat dalam Pancasila. Kita mulai dengan nomor yang pertama, yaitu konsep filsafat dalam Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, dan saling keterkaitan dan ketergantungan. Sedangkan filsafat itu sendiri adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Sedangkan Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk dicari landasan filosofinya dan subjek untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dalam membangun pembangunan nasional. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya mempelajari betul-betul apa makna landasan filosofi Pancasila dan juga mengkritisi prinsip-prinsip kehidupan kita dengan melihat nilai dasar Pancasila. Dengan begitu, bukan ketika ada prinsip hidup kita yang berlawanan dengan Pancasila, kita malah ingin menggantikan ideologi Pancasila tersebut. Mungkin itu penjelasan nomor yang pertama. Kita lanjut ke nomor yang kedua, yaitu arti dalam sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa berasal dari kata Tuhan yang berarti pencipta segala yang ada, semua makhluk yang Maha Esa, dan maknanya yaitu mengandung arti pengakuan adanya kuasa untuk seluruh ciptaan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, bertoleransi dalam agama. Dalam hal ini, toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing. Dan sila yang kedua yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia dan yang berarti makhluk berbudi yang memiliki pikiran, rasa, karsa, cipta, dan berpotensi memiliki martabat yang tinggi. Sila ketiga yang itu tentang persatuan Indonesia. Persatuan dengan kata dasar satu yang berarti utuh, tidak terpecah belah, mengandung bersatunya berbagai macam corak yang beraneka ragam, yang bersifat kedaerahan menjadi satu kedaulatan secara nasional. Terus sila yang keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat terdapat beberapa kata yang penting, yaitu kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, serta kerakyatan, yang berasal dari kata rakyat, yang artinya sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Terus sila yang terakhir, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat negara adalah untuk memiliki sifat-sifat dan keadaan-keadaan berperi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya kepada setiap warga negara, entah yang miskin ataupun yang kaya. Terus nomor yang ketiga, tentang lambang dari sila-sila. Lambang yang pertama yaitu bintang emas dengan perisai hitam. Bintang emas dan perisai hitam ini melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini diartikan sebagai cahaya, kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang yang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu. Lambang yang kedua yaitu lambang rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil. Ini mencerminkan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang ini menandakan hubungan manusia
yang saling membantu satu dengan yang lain. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan seorang pria atau kaum Adam, sedangkan yang berbentuk lingkaran itu menggambarkan wanita. Lambang yang ketiga yaitu pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ini berarti yang menggambarkan kesatuan-persatuan di mana negara Indonesia tidak boleh terpecah belah. Lambang yang keempat yaitu kepala banteng. Ini melambangkan atau mencerminkan sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng adalah hewan yang gemuk, yang gemar berkumpul. Hal ini menggambarkan seperti manusia dalam proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah, berkumpul bersama dalam memecahkan suatu persoalan. Dan lambang yang terakhir adalah padi dan kapas. Ini mencerminkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menjadi simbol pangan dan sandang yang menjadi simbol pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat status ataupun kedudukannya. Hal ini menggambarkan persamaan. Tidak ada kesenjangan antara satu dengan yang lainnya. Oke teman-teman, mungkin demikian penjelasan dari saya. Tetapi sebelum kalian menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you very much. Mati.